Jadi seolah ada benturan energi. Jadi wajar lah kalau Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penggali misteri dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini tim penggali misteri melanjutkan eksplorasi yang video kemarin yang kita siang hari kesini dengan Mas Danu. Saat ini tim lengkap dengan Bapak Supri yang datang dari Temanggung ke Jogja ini untuk eksplorasi tempat ini. Gimana Supri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya menyempatkan diri datang ke Jogja untuk mencoba mengeksplorasi villa yang terkenal dan yang udah banyak para kalangan explorer, para kalangan konten kreator YouTube yang sudah mencoba untuk menguak misteri villa ini. Dan sebelum saya melanjutkan untuk menelusuri ke dalam nanti, salam takdim dari saya kepada para pendahulu atau para senior-senior saya seperti Ki Pranalewu sebagai motivator, sebagai pemacu semangat saya, dan kawan-kawan kepada Sarah Wijayanto juga. Salam takdim saya kepada mereka dan mohon doa dari para senior saya. Semoga malam ini kami dan tim diberi kelancaran. Oke, nanti kita akan mencoba untuk masuk. Oke teman-teman, kalau yang mungkin kurang tahu sejarahnya, untuk gedung ini atau tempat ini sudah dibangun sejak zaman kolonial Belanda, terus ke penjajahan kemudian Jepang yang menjajah Indonesia. Pada tahun awal 90-an ini pernah digunakan untuk wisma mahasiswa dari kampus di Jogja, tapi sampai saat ini sudah terbengkalai. Oke Pak Supri, kalau Pak Supri melihat dari luar ini gimana Pak? Untuk tempat inilah umumnya aja. Kalau dilihat dari segi bangunannya jelas kita lihat dari tampakan luarnya aja udah kelihatan banget. Orang banyak bilang ini tempat yang serem. Ya, Ya orang awam
kita bisa merasakan lah, kita di sini sudah bisa merasakan gimana auranya. Terus untuk selanjutnya kita coba aja nanti masuk seperti apa nanti di dalamnya. Oke, kita mencoba masuk, teman-teman. Lewatnya samping sana. Kiri. Ya, agak becek, teman-teman. Ini habis hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sudah bisa merasakan nih di sini. Kita masuk awal saja, auranya udah luar biasa. Oke, bisa kita telusuri ke tempat lain, masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Ini bangunan 2 lantai, kita susuri yang lantai bawah dulu, Pak Supri. Di tempat ini kita bisa melihat ada 2 sosok penghuni yang menjadi penghuni di sini, yaitu 2 sosok perempuan. Tapi 2 sosok perempuan tersebut mereka berbeda atau berlawanan pola pikir, atau dia karakternya sangat berbeda. Untuk yang satunya karakternya cukup baik, terus yang keduanya karakternya seperti orang jahat. Jadi dia kasar, dia jahat. Ini yang bisa saya lihat. Kemudian jika kita rasakan dari arah sana ada anak-anak yang sedang bermain. Ke arah sana ada anak-anak yang sedang bermain, suara-suara anak yang bermain. Terasa sangat kental banget. Kita bodoh-bodohan aja, Mas. Iya. Kita bodoh-bodohan aja di sini, rasanya udah beda banget. Hawanya. Udah luar biasa ini. Yuk kita bisa masuk ke ruang lain. Oke. Iya, ini kamar mandi. Jadi memang sosok bangsa masuk makhluk gaib itu menyukai di tempat-tempat yang sepi dan lembab. Contohnya seperti tempat inilah. Kita bisa merasakan mungkin ada suara-suara ataupun bunyi-bunyi yang sayup-sayup bisa kita dengar. Nah, jadi sedangkan makhluk astral yang tadi saya sebutkan itu saat ini ada di atas, ada di lantai atas. Kalau yang kuat berapa, Pak, di sini? 2 itu. Jadi 2. Jadi dua penghuni ini meskipun dia sifatnya berbeda. Yang satu karakternya jahat, yang satu karakternya baik. Cuman mereka sebenarnya bersaudara. Cuman karena perbedaan karakter, perbedaan sifat, jadi seolah-olah mereka jauh, mereka berjauhan, seperti itu. Kemudian untuk sosok yang menempati ini sudah dari dulu atau karena tempat ini terbengkalai kemudian mereka menempati tempat ini, Pak? Yang saya bisa rasakan, saya bisa melihat, jadi awal mulanya tempat ini menjadi tempat
untuk mengakhiri hidup seseorang. Jadi terbawa Suara. terbawa oleh jin korin tersebut, kemudian ada sosok-sosok yang datang ke tempat ini, kemudian berdiam di sini juga. Diambil gambarnya. Ini kamar mandi. Ini yang pegang kamera. Dan masih di acting. Apa tuh Pak Supri? Jadi seolah ada benturan energi. Jadi wajar lah kalau andai kata tadi sempat pagar goib yang kita buat agak berbenturan lah, gesekan energi antara penghuni di sini dengan Mas Danu selaku kameramen. Enggak, Mas? Ya itu dia sosok perempuan yang karakternya tadi jahat. Apa namanya? Bisa keliling di tempat ini, rumah ini, dia naik turun gitu. Ya, bangsa makhluk seperti itu, dia ke tempat dimanapun, jadi dalam waktu sekejap naik turun ke atas, ke kanan, ke samping, kemanapun dia bergerak dengan cepat. Ya Mas Anu, Siap, mantap. lanjut lagi. Hello, di atas ruangannya agak lega ya Pak, nggak banyak ruangan kecil-kecil, ternyata lega yang di atas. Kenapa Supri? Inilah. Jadi inilah menjadi istananya, menjadi tempatnya di sini. Dan mereka setiap saat tinggal di sini pula. Jadi mohon maaf lah, kita mengadakan eksplorasi malam ini di sini nggak bermaksud untuk mengganggu yang ada di sini, nggak. Cuman kita untuk mencoba menjelaskan kepada mereka khalayak ramai bahwa ini loh peninggalan sejarah Belanda, peninggalan zaman Belanda yang masih berdiri kokoh. Dan untuk makhluk astral hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Dan sudah seperti saya sampaikan tadi, jadi ada dua sosok astral yang paling kuat yang menunggu di sini, dua
dua sosok perempuan. Jadi dia berbeda karakter. Sebenarnya mereka bersaudara, cuman karena perbedaan karakter, kemudian dia seolah menjauh. Jadi kalau saya melihat, jadi di antara keduanya itu meninggal dengan yang satunya dihabisi oleh saudaranya, kemudian yang kakaknya karena takut, karena frustasi, karena merasa berdosa, merasa bersalah, kemudian dia menghabisi hidupnya sendiri. Seperti itu. Jadi memang dua karakter penghuni ini memang beda banget. Jelas beda banget. Untuk yang penghuninya nih pribumi atau dari kalangan zaman Belanda dulu, orang-orang Belanda apa pribumi? Kalau untuk saya bisa melihat di sini sebenarnya orang kalangan pribumi, cuman dia dari keluarga yang berada, kemudian dia bisa tinggal di tempat ini. Jadi dia itu keluarga yang berada, yang mampu, tapi jadi dia mampu tinggal di tempat yang sangat sangat mewah lah di masanya, seperti di tempat ini. Tadi mendengar ada suara orang naik nggak? Langkah kaki. Ya, dah. Coba ke sana kameranya, muter-muter. Banyak kelelawar apa ya? Udah bener-bener hancur lah, udah, karena namanya aja tempat terbengkalai, jadi seperti ini keadaannya. Ini sana, yuk lihat sana. Nah, itulah orang-orang yang usil dengan tulisan-tulisan yang enggak karuan seperti itu. Kemudian jadilah coret-coret yang merusak suasana. Sebenarnya ini kalau dikelola bisa menjadi tempat yang bisa menjadi daya tarik tersendiri ini sebenarnya. Tapi cuman sayangnya inilah budaya yang nggak baik, yang nggak patut untuk dicontoh sebenarnya. Tapi karena memang orang yang iseng lah, biasanya mereka pemuda pemudi yang dia di sini suka coret-coret. Kalau dilihat dari pemandangannya aja nggak enak ini. Udah bangunannya hancur, kemudian udah coret-coretan nggak karuan. Nah ini yang membuat semakin suasananya mencekam nih. Kalau bisa digambarkan dulu ruangan ini apa? Kok modelnya kayak los gitu loh Pak. Maksudnya nggak ada sekat-sekat kamar gitu. Ruang pertemuan. Jadi ini bisa dibilang ruang keluarga, ruang khusus. Jadi satu keluarga kalau pada waktu bersenggama dengan keluarga, pada waktu kumpul sama keluarga, jadi dia kumpulnya di sini. Model dulu tuh gede-gede gitu ya. Rata-rata kalau model zaman Belanda kan los, kemudian gede. Nah, ini sebenarnya tempatnya bagus banget, ini luar biasa ini. Cuman sayangnya terbengkalai dan banyak coret-coretan nggak karuan ini. Sayang banget sebenarnya kalau sampai terbengkalai seperti ini, harusnya ada yang mengelola ini.
Oke, kita tadi sudah menelusuri lantai 2. Ini lantai 2 ini nggak banyak ruangan, modelnya hanya satu ruangan gede sebenarnya, jadi tidak banyak yang perlu ditelusuri. Tapi selama kita di atas ini tadi, seperti ada yang mau naik ke atas, cuman selalu nggak nyampe-nyampe. Sebenarnya. Itu jadi tadi yang kita tadi sempat dengar ada suara langkah kaki menelusuri tangga naik ke atas, itu sebenarnya sosok dari penunggu yang bersifat baik, yang karakternya baik. Cuman dia mau mendekat kok rasanya gimana gitu. Jadi nggak takut, cuman kayak malu lah mau dekat ke sini. Oke, kita cukup di atas. Mari kita ke bawah lagi. Sebenarnya bawah banyak ruangan. Yuk. Kita masuk. Di sini ada bekas dipan yang tidak terpakai. Nih di sini. Jadi ibarat kata kalau manusianya ini loh kamarnya. Ini loh kamarnya. Jadi memang ini menjadi tempat tempat peristirahatannya setiap kali habis kegiatan. Kalau manusianya habis aktivitas, nah di sini dia tempat tempat tidurnya. Ya, ruangan yang ini agak naik. Wah, 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 wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Nah, teman-teman, ini banyak barang-barangnya juga namanya. Ada kursi. Disinilah titiknya. Jadi untuk mengakhiri hidupnya karena penyesalannya, karena ketakutannya, di sini tempat untuk mengakhirinya. Jadi auranya kerasa banget, sangat kental, sangat kuat. Disinilah tempatnya. Jadi memang suatu tempat kalau udah buat mengakhiri hidup secara nggak wajar, bukan karena Allah, ya seperti ini. Jadi aura dan kekuatan mistisnya semakin tebal seiring dengan tempat ini semakin tidak dipakai dan terus semakin terbengkalai. Jadi seperti inilah keadaannya. Kemudian tadi sempat Mas Danu saat kakinya seolah nggak bisa digerakkan. Nah, itulah karena gesekan atau benturan energi yang luar biasa yang diterima oleh Mas Danu. Karena tadi kan pagar gaib dari kita yang tadi melakukan doa bersama sempat bergesekan sangat kuat. Jadi kalaupun tidak kuat-kuat tadi Mas Danu mungkin udah nggak tahu, udah keresuan lah. Kita bisa keluar. Oke. Sekarang kita ada di depan, tapi agak posisi atas. Ini bisa lihat detail bangunan dari luar. Ya,
cukup megah sih, untuk mungkin zaman dulu megah, cuman kalau sekarang jadinya jadi serem karena kan model desain rumah sekarang nggak seperti ini, kelihatan rumah tua. Dan ini mungkin dulu tempat yang jaga itu belakang juga masih ada rumah, mungkin yang jaga atau gimana dulu, cuman semuanya udah nggak ditempatin. Oke Pak Supri, tadi di dalam cukup banyak kejadian, ataupun Pak Mas Danu juga, terus banyak yang mendengar langkah kaki lah. Kalau bisa dijelaskan untuk sosoknya tuh wujudnya seperti apa? Ya. Untuk yang karakter karakter yang baik hati, dia punya kekurangan. Jadi dia punya kekurangan dalam hal berbicara, dia ada kesulitan dalam berkomunikasi, seolah dia setengah bisa bicara setengah nggak bisa bicara, jadi gagu atau gimana ya, kalau ngomong Jawanya itu nggak bisa jelas, bisa ngomong cuman nggak bisa jelas. Tapi dia meninggal dalam posisi yang dengan beberapa luka yang ada di tubuhnya, karena dia sempat dipukul dan disiksa oleh saudaranya sendiri. Jadi dia wajahnya cantik, santun, cuman dia ada cacat, ada kekurangan dari segi untuk menyampaikan kata-kata, penyampaian dalam berbicaranya, dia punya kekurangan. Jadi seolah-olah saudaranya itu dia nggak terima lah, kenapa sih saya yang sempurna, saya juga cantik, saya juga ngomong sempurna, kenapa kok justru adik saya yang banyak orang menyukai, yang dengan kekurangan dalam berbicara dia nggak sempurna, seperti itu. Jadi posisi dalam keadaan dia sendirian, kemudian tempatnya sepi, dia dihabisi oleh saudaranya sendiri. Kemudian setelah beberapa hari timbul penyesalan yang nggak bisa ditahan. Kemudian karena frustasi, menyesal, dan kemudian rasa yang bersalah nggak tertahan, kemudian dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung diri. Tapi untuk sosok di dalam ini sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya ternyata ya Pak. Iya, tadi sempat ke waktu kita di lantai atas, lantai 2, beberapa kali sosok astral itu mencoba untuk naik ke atas, namun kemudian nggak jadi. Terus kemudian setelah kita dari atas turun ke bawah, kita eksplor yang tadi ruangan terakhir itu, ada yang mau menampakkan diri sebenarnya, cuman dia nggak jadi, entah kenapa, nggak tahu, bukan takut lah, tapi mungkin malu, atau kalau bahasa Jawanya rikuh seperti itu, pekiwuh. Oke, mungkin itu eksplorasi kita malam ini di Villa Kaliurang di Yogyakarta, villa yang cukup terkenal, banyak konten kreator misteri yang pernah datang di atau eksplor di tempat ini. Yang terbaru dari channel Kisah Tanah Jawa yang baru sekitar 1 minggu yang lalu lah upload tentang video tempat ini. Oke, begitu saja dari kami tim Menggali Misteri. Bila kami banyak kurang maupun salah berkata maupun tindakan, kami mohon maaf. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk bantu channel kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar kami semakin semangat membuat konten atau membuat video lagi. Oke, terima kasih. Salam dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.